luar biasa. Jadi kita tidak bingung lagi, iki pirang jam materinya wah kayak gitu aja 1 jam sampai 19 sampai menit. sampai saat alam semesta itu tanpa batas, Al-Quran tanpa batas, dirimu tanpa batas. Ya, tanpa batasan itu frekuensinya kamu cari potensi. Jangan mencontohkan ini kosong ada radio. Itu tidak ada analoginya, tidak apa. Jadi analogi yang tepat itu kamu nanti akan menemukan itu sebetulnya. Tapi kan harus saya ulang-ulang. Terus juga harus sekali tempo saya sentil. Karena kalau tidak saya sentil, kamu tidak akan terbangun dari sadar. Jadi saya selalu ngomong, maaf jangan sampai tersinggung. Kadang-kala karena saya dulu juga sering dibegitukan sama Mas Basri. Karena apa yang saya ngaji dari Pak Hasim, artinya ngaji dari saya sampai kuliah itu ya gitu-gitu aja. Terus aku pengen mensucikan ngajiku itu. Akhirnya kan kadangkala keceplosan saya. Itu ya langsung itu. Oh tapi salah. Akhirnya saya iya. Karena beliau sudah jadi gen, dia sudah ide. Lah aku saya Musa, ya entek lah. Itu tak tutup. Tapi karena saya penasaran terhadap Al-Quran, langsung kok pinter ya. Wong ini loro model kok panas. Sampai ini kok iso. Nah, jadi aku pengen betul-betul wong itu rampung. Tapi kan tidak itu. Akhirnya aku penasaran. Tapi kok wong sepinter ini. Aku akhirnya kan dari situ. Iya. Akhirnya aku tidak pernah terbesit dalam pikiranku pintere profesor, pintere doktor, wong triliunan duwe Pak Cek tadi tidak pernah terpikir. Dan tidak pengen sampai aku nangis cuma siji. Pripun pikiranku seperti alam semesta pas. Anu itu pripun Gusti. Nyuwun sewu Gusti. Kula nyatane mboten lahir kok nyuwun sewu kok sapi Gusti. Kula nyatane dikandung wong tuwa. Sepupuan cobi Quran jenengan bisa masuk ke dalam diri saya yang terbatas ya. Ya piye nek awis menyerahnya Gusti mu? Kan tidak bisa. Masa aku Gusti guru selama ini sing tak ngampun tak dadekne apa sedenan Pak Sip jadi. Piye aku Pak Sip jadi mok terbatas. Langsung nek Gusti Allah hidup saya. Dia membedakan rasa itu. Rasa kodenya itu biasa sekuat bisa. Dalam Gusti Allah yang ngupaini bumi langit terus. Sik menciptakan sak ngupaini ini. Karena terbukti punya roh itu. Semua aturan diatur oleh Gusti sendiri. Gak tahu sahabat bos. Lah Pak mesti ditiupi lho sore Gusti. Mosok sambat. Ngerti aku ngomongin gimana maksudnya? Clearkan dulu otakmu seperti itu. Jadi wadahmu seluas alam semesta. Jangan kamu sempitkan dengan ajaran-ajaran kemarin yang kamu pakai. Terbatas itu, sempit itu. Sehingga dapat pertanyaan orang yang ngerti Quran, kamu tidak bisa jawab. Karena keterbatasan kamu pakai terus sebagai rujukan, sebagai dasar omonganmu. Kan akhirnya sesuatu yang tidak terbatas kamu dekati dengan terbatas. Ya itu kesalahanmu. Wes iki tak buka semakin sampeanku semakin paham. Oh, haji anjene tak rasane. Iya, jancuk. Gitu, akhirnya kamu iya. Alam semesta tanpa batas, guru-guru yang kamu cecep selama ini bahkan kamu jadikan kultus terbatas semua. Bahkan sudah ada yang tidak ada. Bahkan sekelas Mbah Sun aja terbatas, terlimitasi. Sudah tidak ada. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad kerasulan kenabian semua tidak ada. Meninggal. Sadari itu dulu sehingga kamu tidak pernah menggunakan apa yang sifatnya terbatas itu untuk mendekati sesuatu yang unlimited. Tidak bisa. Secara tidak langsung mulai kesadaran tumbuh, saya sudah melakukan sholatnya ini dengan sendirinya. Ya otomatis iku rasa mbok omongke karena wingko segaris lurus. Ya, ini kan artinya kan aku Iya. harus mendefinisikan segala perbuatan tadi menjadi daimun, khosyiun,
Wa abdihi asrokalana, sampai itu mengalami perjalanan sebetulnya. Ma'arijnya belum. Itu loh saya. Kamu sudah mengalami perjalanan, tapi ma'arijmu belum. Ma'arij Isra Mi'raj dari kata-kata itu sayang. Jadi kamu sudah diperjalankan. Bukti ini awakmu wis kokono rene. Tapi nanti ma'arij itu perenungan lagi. Iku sayang, ada jalan kanan ke kiri. Jangan kamu cari, jangan kamu jalani. Ngambillah jalan yang mendaki. Nah, kalau ma'arij sampai kau ngerti bisa. Tapi ini masih perjalanan. Itu saya perjalanan. Makanya nyapo enek Jabal Nur, Jabal Uhud. Bentuknya gunung itu mesti ngene. Lah ma'arijnya nanti di situ itu. Tapi kan kamu harus mendekati dulu dari jarak kemana ke gunung itu. Setelah di gunung itu kamu baru bisa mendaki ma'arijnya ke situ nanti. Sehingga kamu dari akad ngerti somakmu nanti menjadi keuhutan menjadi Jabal Nur, kok Jabal Uhud menjadi Jabal Nur. Ngono lho sayang. Tapi ini kan berproses. Orang mintanya ndak sabar. Biar sampai dikandut kok berpatang pula. Ya sudah. Rahim tak ngono yang jawabnya iya ya Mas ya sepurane Mas. Loh, aku gak nesu, aku gak nyeneni sampean. Aku mbiyen sering kesusu-susu pengen ndang. Tapi kan tidak bisa. Jadi yang dicontoh oleh kebanyakan orang, dia mendaki Gua Hiro. Ngene. Tapi dengan ini ma'arijnya, bukan mendakinya ma'arij, bukan mendaki Gua Hiro-nya. Tapi kenapa Nabi berharap di gunung Hiro itu tadi di dalam gua, kemudian mendaki naik ke gua itu. Takal. Nyapa kok Gua Hiro kebetulan. Jenenge kok ya Hiro. Wes. Nah itu nanti saya buka itu. Wahim guyu kekelen nangis ngerti itu. Masya Allah Mas, karena selama ini gak terpikirkan nyapa jenenge kok Gua Hiro. Kok ya ora gua lowo, kok gua apa lah, nek kene akeh gua ta. Silakan gua apa aja. Nah, Kanjeng Nabi si Ahmad, kok dia jenenge Gua Hiro. Apa itu sebuah kebetulan atau itu sebuah pembenaran? Tidak. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ya sudah. Cuman apa itu Hiro? Ini kamu masukkan YouTube? Enggak lah. Ya Benar kan? Iya, wes enggak tak jawab dulu itu. Biar penasaran kan. Biar kamu nanti tahu dan mengapa Hiro. Itu ada di dirimu sendiri sebetulnya. Makanya dari kata-kata, dari sebutan mengapa intonasi 2, intonasi 3, tempo, not dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, begitu menyentuh dB tertentu, menyentuh jiwa dia. Nah, kamu harus ngerti itu. Lah kalau tidak ngerti, lah saya bisa begini karena mendalami itu. Karena dulu sangat beruntungnya saya kenal Mbak Sul itu aja lah. Karena yang lainnya berproses. Saya tidak menafikan yang lain, berproses. Tapi begitu ketemu beliau-beliau, saya sangat terpana, terpukau. Inilah keindahan yang betul-betul indah. Makanya darah yang ada dalam dirimu sebetulnya itu nanti warnanya merah sama putih. Kebetulan gendirong ini dewe kok yo Merah putih. Ini apakah sebuah kebetulan? Enggak tahu. Karena penguasa dunia besoknya. Sudahlah. Asik-asik kalau kamu bahas Quran, kamu terapkan dalam hidupmu sambil ketawa sudah. Enak Al-Quran itu. Enggak usah pakai kamu, pakai literatur lain. Karena literatur apapun, literatur lain yang dari profesor sekalipun, dia terbatas. Unlimited itu hanya alam semesta. Unlimited itu hanya dimiliki air, udara, api, tanah. Lainnya itu tidak akan unlimited. Sesuatu yang bakok ya. Oh, bakok itu selama ada langit bumi. Aku ngomong ada langit, ada bumi. Ada bumi, ada langit. Quran juga sedemikian juga. Bakok nek kamu abadi.
karena kamu terlimitasi. Abadi itu masih terlimitasi oleh usia. Tapi kalau kholidi terlimitasi oleh kurun masa. Bingung meneh kamu kalau saya udah ngomong. Kalau bako tidak terlimitasi oleh apapun, karena dia sumber. Sujud kidam bako. Sudahlah, maaf. Saya kalau sudah menyentuh ini sebetulnya mau nangis. Tapi saya tidak perlu menunjukkan itu. Kok terlalu mendramatisir. Ya wis Gusti Allah ngono iki, nikmati aja lah. Terlalu mendramatisir saya kalau harus nangis, harus gini. Ngapain? Ya sudah, terlalu mendramatisir. Dan Allah kalau kamu dekati benar, kalau kamu tidak tersungkur, saya pengen ngerti. Itu. Karena kamu ternyata tidak ada apa-apa. Kamu tuh mayat sebetulnya. Coba tidak ada daya dari Allah, mau kemana kan? Makanya jangan sekali-kali kamu mengaku aku. Aku yang mana, aku yang di mana, dan aku siapa itu. Tuh. Karena kamu nanti lebih halus lagi. Makanya ya sudah, mengucap apapun yang hati-hati. Kalau sudah terlontar dari mulut, maka dia tervibrasi di alam semesta dan pasti kembali ke kamu sendiri. Karena reminding itu yang berbahaya. Sadari itu dulu. Ojo mentang-mentang kan. Siapapun bentuknya pengen tahu kan. Tidak ada. Itulah nanti kamu menunjukkan ketundukanmu terhadap sang Khalik. Makanya mengapa sholat setelah berdiri ada rukuk, setelah rukuk ada sujud, setelah sujud ada duduk, setelah duduk nanti ada salam. Kamu nanti akan ngerti, karena itu tidak sekedar ritual yang kok seperti itu, tidak. Semua ada korelasi jasmani rohani, materi in materinya. Nah kamu membahas in materinya itu gimana? Nyatanya kamu melakukan begini. Tuh. Dan itu ternyata kuncinya di Al-Quran semua. Nyapokok itu sujud, nyapokok itu enek sujud, enek rukuk. Dan semua itu simbol. Semua itu waktu kamu melakukan duduk sesungguhnya apa, waktu kamu melakukan rukuk ngapain, saat kamu melakukan sujud ngapain, itu semua ada makna kemarifatan, ada esensi di dalam. Tidak serta-merta seperti itu. Makanya titik keseimbangan emas kalau kamu mau nanti tahu hukum lingkaran itu, coba kamu buka lagi matematiknya secara matematis ya. Itu nanti rumus-rumus yang digunakan di hukum lingkaran itu apa aja. Itu nanti ternyata codingnya semua ada di dalam diri. Jangan dikira otak adik gatuk itu hanya nomor di Quran, nggak ada. Quran kok bisa nggak ada itu. Dan nenek Quran nggak ada ilmu pengetahuan di alam semesta itu. Karena itu memang korelasi. Tuh. Cuma aku biar kalah pinter sama dia. Metode peramalan angel uruse biar ekonomi teknik angel uruse statistik apa lagi. Tapi saiki saya tahu itu semua. Oh. Ya sekarang sumbernya kebetulan pendekatan secara sains itu saya enggak. Pak Profesor Murakama, Archimedes, Thomas Alva Edison, Tesla itu pendekatannya secara saintifik. Dia berarti lebih untuk berpikir ke sana. Dan saya pendekatannya secara Al-Quran. Tapi malah ngerti ternyata dasarnya dari Al-Quran itu sesungguhnya. Itu makanya saya ilmu elektro ya paham. Ilmu anatomi tubuh, morfologinya, sistem limbiknya, sistem kesalapannya, anatomi, apa fungsinya anatomi itu, nanti mengapa ada sistem anatomi, fisiologi, morfologi, anatomi itu karena itu keterkaitan juga seperti dasar-dasar yang saya sebutkan kesampaian itu ternyata korelasi semua. Loh ternyata ini ada keterkaitannya, tidak terputus. Tuh. Makanya Einstein menemukan Allah di rumus EMC kuadrat. Terus Profesor Murakami, Surya Murakami yang di Jepang menemukan ketuhanan ketauhidan, menemukan Allah di unsur kristal atomiknya air. Seperti itu. Dan air. Iya. Itulah makanya asik sebetulnya Al-Quran. Nek jenengan nyun sewu ya, kita itu sama-sama hamba, sama-sama lunasi. Sadari dulu bahwa kami tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, dan tidak bisa apa-apa.
berarti kamu bodoh. Jangan sekali-kali minta disanjung, jangan sekali-kali kamu minta dihargai. Makanya siapapun bentuknya, yang kini tak gawe wedang, saya tidak merasa diburuhkan dia. Kalau saya ke sana atau gimana, diajak masak, isa-isa saya ya mau. Tidak menganggap bahwa saya pembantunya dia ini, saya bukan. Karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak butuh itu. Kalau kamu nanti ngerti frekuensi itu, makanya mengapa bayi itu sama-sama hidup, dia ya butuh untuk menghidupkan, dia tidak minta tapi justru diterima. Itulah rumus yang harus kamu kuasai kalau kamu ingin nyedot rezeki alam semesta. Semakin kamu tidak memberikan keinginanmu banyak ke alam semesta, tangan-tangan alam semesta akan mendekati kamu dengan berbagai macam cara. Itulah kekuasaannya. Sudah dibuktikan di setiap bayi lahir. Kabeh romoro ngeteri. Dan tidak minta dikembalikan. Ning nek kowe selamat menempuh hidup baru, kowe dikai 1 juta, 5 tahun nek kancamu rabi gurung kei 1 juta dirasani. Karena selamat menempuh hidup baru. Mengapa perubahan itu? Makanya itulah berpikir tentang Quran. Dan aku iso jabarin ini piye? Aku dhewe ya bingung kadang-kala. Tapi saya ngerti frekuensi itu, vibrasi itu saya udah menangkap. Makanya apapun yang namanya pertumbuhan itu tidak pernah gaduh. Hening seperti menggulingkan cinta. Pertumbuhan apapun di alam semesta, coba kamu amati, riset kamu teliti, kamu observasi di dalam diri, kamu renungkan. Pada pertumbuhannya ternyata sama dengan yang saya sebutkan. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, sana, tahun. Bayangkan. Tapi begitu sudah tumbuh menjadi tumbuhannya tidak bisa kamu rangkul, robohkan dia. Gemuruhnya kayak apa? Ledakannya untuk bumi kayak apa? Dari berdiri kayak diturunkan. Boleh mati itu mau tersangka dia. Sampai jaksa agung ngeludas ya. Itu kalau kamu mau tahu sebetulnya. Tapi tidak itu. Tidak itu. Ada. Ini kan contoh Ya. kasus yang berbeda tapi serupa, tapi tak sama. Ya, nanti kalau pendekatan secara akurat tidak itu. Tapi nanti sudahlah pelan-pelan ya. Makanya nek jenengan memang punya berkesadaran. Berpikirlah mulai sekarang. Iya. Pada kenyataannya saya nanti menjadi tua. Setelah tua menjadi mati. Lah mati sing tak persembahkan ning Gustiku untuk mewujudkan kalimat thayyibah. Gimana dengan dirimu? Padahal kalimat thayyibah tidak bisa kamu wujudkan dengan ucapanmu. Itu yang butuhkan saudara. Le, nak, mas, pak, Mbah, mbak, nek tekan mbah, tekan mbak, enggak, duren mbak kok. cangga. Itulah. Makanya ayo Wujudnya kalimat thayyibah. mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kejadian, dalam bentuk amal soleh. Ya, itu bahasanya. iya, itu outputnya. Ya. Tapi perwujudan saat sampai nanti sudah dikatakan diwafatkan, menghembuskan nafas yang terakhir itu seperti kamu saat aktivasi wih itu. Wahib ngerti itu, makanya belum masuk. Enak lumayan kau, waktu mencecek. Nah, termasuk salah satu sing neng koperasi mau, ya aku sekurang. Aku bolak balik mengedumin mayat juga. Mayat yang kayak ini, gue pengen tak kaget deh. Karena unsur harus aku catat, ya sudah. Mayit yang nggak bisa ditekuk sama yang bisa ditekuk. Betul. Dan itu kamu nanti akan ngalami. Lalu pengen sih. Ya yang bisa ditekuk lah. Ya iya. Soalnya aku juga bolak-balik masukin mayat ke dalam, aku juga tahu ada yang nggak bisa ditekuk itu. Sampai nanti tahu sendiri. Bahkan Ngaji Quran waktu merinding aku, waktu mandi ini tuh sudah bolak-balik 4-5 kali masih aja keluar, ikat aja subet es. saya tidak. Bapak saya itu hampir 3 hari baru dikebumikan. Yang bukan saya. Dan saat itu juga aku ingat omongan Ibrahim langsung.
sampun protes sendiri dan ayah saya. Sampai ingat setiap bayi lahir itu dibarui dengan apa? Air itu kan Sing di perkebunan hari-hari hari-hari itu kalau dimasukkan dalam ya wadah kendi itu gimana prosesnya? kata kok lucu lucu Kamu nanti kembali ke Allah. Kalau irji ila rabbika radiyan fatkun fi jannah. Ya kaya awakmu salah. Sekalipun bentukmu ini. lembut Ya iyalah. Ini gue kamu kan. Tapi aku mau mati. pakai tang kelas Roh jangan mati. yang dicekam katanya gue aku terus yang tekuk-tekuk ikat-ikat tak Tapi bisa ini sedang kita. oh iya Artinya ya aku ojo kok itu tangannya digini kan lo sampai kudu di ngenek nes sudah ini enggak pas musim hujan bukan pengalaman karena kaku sing kaku itu ya jasa harus ditiru jasa harus ditiru aku harusnya koyok lemes karena jasad kalau sudah ditinggal ruh harusnya lemes kayak ri itu mau iya kayak sing pertama hari-hari tapi kalau kaku berarti ada sesuatu nggak usah itu nih ngaji bukan tadi jadi tidak usah diomong makanya sering-sering orang meninggal itu matanya mulutnya terbuka bukan ya wes kalau teori Quran dan Quran ya tapi dengan Quran itu bukan dan lo amal solehnya sejak soleh itu mau dia terbenarkan berarti ternyata tidak selama ini seperti ini ngerti yang ngono akhirnya kok enek aja neng surat lu Gusti saya kembalikan lagi aku mau ke ora arep ngamal sing aneh-aneh nuntutnya si A si B si C aku arep ngamalan sholihan tapi apa mungkin kataku nggak mungkin Ya, karena kesempatan sudah tidak ada saat ini hari ini sekarang juga ya sudah nek wis ngono kowe apa arepane mempertaruhkan hidup itu makanya ada yang meninggalnya itu sambil gini wah itu yang enak juga dia Ya. nggak mendelik sudah itu nanti sampai harus itu Pak. Oke pemirsa, Leh. itulah yang terbaik dari yang rahasia.